Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, para pejuang P3K, jabatan fungsional guru dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya menghitung nilai afirmasi untuk masing-masing kategori, baik itu yang berusia 35 tahun ke atas atau guru tenaga honorer kategori 2 atau guru yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K guru ini seperti apa. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi kompetensi guru untuk teknis, nilai ambang batasnya itu sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan jurusan Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk nilai kumulatifnya itu sendiri adalah berjumlah 500. Sedangkan untuk seleksi kompetensi manajerial sosiokultural itu gabungan ya Bapak Ibu, itu nilai ambang batasnya adalah 130. Nah, nilai kumulatif maksimalnya adalah 200. Nah, untuk wawancara sendiri nilai ambang batasnya berjumlah 24, sedangkan nilai kumulatif kesemuanya adalah 40. Nah, bagaimana sih cara penghitungannya untuk melihat nilai afirmasi kita? Baiklah, sebelum kita melihat lebih jauh lagi, kita akan sedikit membahas tentang permen yang telah dikeluarkan oleh Pan RB. Baik Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu masih bingung passing grade itu apa sih? Passing grade itu sama dengan nilai ambang batas ya Bapak Ibu, atau bisa diistilahkan dengan KKM. Di sekolah-sekolah kita biasanya kita menyebut untuk nilai anak-anak itu untuk KKM, kriteria kelulusan minimum. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kita lanjut aja ke paragraf 6 tentang penambahan nilai kompetensi teknis. Ini bisa Bapak Ibu lihat di Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 tentang seleksi P3K guru. Nah, untuk pasal 28-nya, khusus untuk kompetensi teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, misalkan Bapak Ibu hari ini telah mengikuti seleksi P3K guru, namun nilai Bapak Ibu belum mencapai passing grade. Karena saat ini kita lihat passing grade-nya cukup tinggi ya Bapak Ibu. Umumnya banyak yang tidak lolos di passing grade bagian teknis. Nah, untuk Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik, jangan merasa sedih dan berkecil hati karena ada afirmasinya untuk Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik. Misalnya saat ini Bapak Ibu memiliki nilai 260. Nah, berarti untuk 260 ini ternyata passing grade-nya adalah 285. Misalnya ini untuk jurusan bimbingan konseling ya Bapak Ibu. Berarti kan masih ada kurang. Kalau kita lihat nilainya ini tidak lulus passing grade karena nilainya baru 260. Nah, ada beberapa soal yang dijawab yang harusnya benar, minimalnya 285 baru bisa dikatakan lulus passing grade. Namun saat ini belum. Nah, karena Bapak Ibu memiliki afirmasi atau memiliki sertifikat pendidik, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, kita lihat tadi untuk kompetensi teknis nilai paling tingginya adalah 500. Berarti Bapak Ibu mendapatkan nilai 500. Berarti nilai Bapak Ibu sempurna ya. Nah, kemudian untuk pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun. Dan terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik. Nah, mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi. Nah, kemudian untuk penyandang disabilitas mendapatkan 10%. Nah, kemudian untuk pelamar tenaga honorer kategori 2 yang aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus juga mendapatkan tambahan nilai sebesar 10%. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nah, misalnya seperti ini. Untuk afirmasi teknis, untuk usia 35 tahun ke atas dibuat aja seperti ini 35 tahun ya. Kan tadi mendapatkan afirmasi 15%. Nah, 15 per 100.
Nah, dikali nilai total teknis berapa tadi? 500. Nah, 15 per 100 dikali 500 berarti 75. Nah, begitu juga dengan guru tenaga honorer kategori 2. Itu mendapatkan afirmasi 10%. Nah, 10%-nya itu berarti 10 per 100 dikali 500. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? 50. Nah, kemudian untuk sertifikat yang memiliki sertifikat pendidik mendapatkan afirmasi 100%. Berarti 100 per 100 dikali 500. Jumlahnya 500. Berarti bagi yang memiliki sertifikat pendidik murni nilainya 500. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk itu mari kita buat satu kasus, contoh kasus agar Bapak Ibu mudah dalam memahaminya. Ini misalnya Rani. Rani mengikuti ujian seleksi pada tanggal 15 September tahun 2021. Dalam mengikuti seleksi P3K Guru ini, Rani memperoleh nilai untuk kultural manajerial 183 dengan passing grade 130. Nilai total keseluruhan adalah 200. Nah, untuk wawancara, Rani mendapatkan nilai 33 dengan passing grade wawancara 24 dengan nilai total 40. Nah, untuk teknis, Rani mendapatkan nilai 235 dengan passing grade untuk jurusan, misalnya jurusan bimbingan dan konseling adalah 285. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini berarti Rani tidak lulus passing grade untuk teknis. Nah, karena Rani adalah seorang pendidik yang sudah memiliki sertifikat pendidik, maka nilai teknisnya dianggap sempurna. Oleh karena itu, Rani dianggap lulus. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya Rani bisa dinyatakan lulus di tahap pertama apabila. Nah, kita lanjutkan. Nah, Rani bisa dinyatakan lulus apabila yang pertama, jika nilai teknis Rani adalah yang paling tinggi. Misalnya kita contohkan Rani mengambil farmasi di SMA 1 Bukit Tinggi, di mana di SMA 1 itu ada yang diminta untuk menjadi guru P3K sebanyak 2 orang. Nah, jika nilai Rani paling tinggi di antara semua orang yang mendaftar di sana, maka Rani termasuk ke dalam kategori lulus dan dinyatakan diterima di SMA N1 Bukit Tinggi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui di dalam PAN-RB ini sudah tertuang jelas. Yang pertama, jika nilai kompetensi teknis yang paling tinggi maka dia bisa dinyatakan lulus. Nah, kemudian jika nilai sebagian dimaksud dalam kategori nilai teknis paling tinggi ini sama dengan nilai temannya atau yang mendaftar yang sama dengan dia, maka nilai kumulatif kompetensi manajer dan sosiokultural yang paling tinggi yang diambil. Misalnya Rani sosiokultural manajerialnya 183 tadi, ternyata ada di bawah di atas dia yang nilai SKM-nya itu 184, maka Rani dinyatakan masih lulus karena yang diminta 2 orang. Nah, kalau diminta 1 orang berarti Rani tidak lulus karena tidak memiliki nilai tertinggi dalam perankingan. Nah, untuk begitu juga dengan berikutnya. Ini bisa Bapak Ibu baca. Nah, dan ini juga bisa Bapak Ibu download ya untuk permen PAN-RB-nya di webnya Kementerian Pendidikan Kemendikbud. Nah, sekian dulu, semoga ini bermanfaat. Jika ada yang ingin Bapak Ibu berbagi atau saya salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Untuk Bapak Ibu yang ingin berbagi silahkan berkomentar di bagian bawah. Terima kasih telah menyaksikan
tampilan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.